sekali Ya. Pak Akar. Sama-sama. Itu saja Bu ya dari saya. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat ini berarti di Jerman ini ya? Oh iya. Lagi di Jerman. Iya, tadi Iya. tentang mengenal ciri-ciri Allah. Ciri mengenal Allah itu tidak hanya dalam bentuk ibadah saja, tapi juga bagaimana sikap kita, perilaku kita. Itu juga merupakan bahwa kita memperlihatkan bahwa kita sudah mengenal Tuhan. Bagaimana Bu ya penjelasannya? Iya, jadi konsep ibadah sendiri kita masuk dalam peribadatan. Sebelum kita masuk, coba kita bangun dulu persepsi pemahaman tentang ibadah itu seperti apa secara utuh. Jangan ada kegamangan di tengah-tengah. Sebelum kita masuk kita paham dulu. Kita mau ke Jerman, ya harus tahu Jerman itu di mana. Dikiranya Jerman itu sebelah baratnya Pleret kiranya. Jangan Palimanan. Iya ya, itulah banyak sekali orang beranggapan salah. Dikiranya ketika saya di Libya, dikiranya Libya itu dekat dengan Ka'bah, dengan Mekah. Pengen ketemu, ya naik pesawatnya 4 jam dari Libya ke Mekah mah. Ya nggak tahu kan, dia nggak tahu peta. Jadi kita sendiri sebenarnya kenapa kita menjadi kacau balau, karena kita tidak bisa membangun persepsi yang seutuhnya. Iya, dengan segala konsekuensinya. Jadi begini, konsep besar saya bahwa istilah ibadah itu bahasa Indonesianya adalah pengabdian. Abada yang butuh ibadatan itu pengabdian. Kalau dia mengabdi kepada negara namanya abdi negara. Kalau mengabdi kepada uang namanya abdi uang. Kalau mengabdi kepada Allah namanya abdi Allah. Lalu seperti apa pengabdian itu? Ya semua gerak kita, ucapan kita, pikiran kita, perasaan kita, keringat kita, semuanya ditujukan untuk siapa? Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu bukan ritual, tapi nanti menjadi masalah. Kalau ibadah itu dalam artian bentuk kerjaannya, maka kita mengatakan sholat ibadah, puasa ibadah, zikir ibadah, dagangan kerja, ke kantor kerja. Nggak jelas nanti. Ujung pangkalnya nggak jelas. Jadi, apa sih ibadah itu? Apa sih ibadah itu? Yang membedakan antara ibadah dan kerja adalah duluan kita, majikan kita. Yang jadi majikan siapa? Majikanmu siapa? Maka ketika majikanmu Allah dan semua apa yang kau kerjakan untuk majikanmu, maka apapun yang kau lakukan itu semuanya ibadah. Termasuk kencingnya, beraknya, kentutnya juga itu semuanya ibadah. Tetapi kalau majikanmu bukan Allah, majikanmu adalah jabatan kekuasaan, sekalipun kau bagi-bagi duit, itu bukan sedekah namanya. Iya, betul enggak? Jadi sekalipun sholat kamu, haji kamu, kalau majikan kamu bukan Allah, ya bukan ibadah namanya. Itu sih persoalannya. Nah, jadi artinya bahwa saya melihat orang sederhana, tukang macul, tapi saya merasakan ini orang beribadah kepada Tuhannya. Dia menghitung sendiri mana yang halal, mana yang haram. Di tengah dia ngisi bak kamar mandi nenek saya, sedang karena musim panas jadi ngambil air dari sungai, ngisi bak karena sumurnya kering. Di tengah mengisi air itu nenek saya memanggil dia suruh makan nasi goreng. Dia coba makan dulu, Wak makan. Dia makan nasi goreng. Setelah makan di kamar mandi lagi,
diukur lagi, tinggal sekilan lagi, belum penuh kamar mandinya. Dia bilang harus dipenuhi supaya nasi goreng yang saya makan menjadi halal. Dia menghitung kok. Dia bukan kiai, dia buruh tani, tapi dia menghitung sendiri. Kenapa? Semua yang dia lakukan adalah untuk Allah, bukan untuk ini. Begini maksud saya, di dunia kita punya dunungan, punya majikan, punya bos, punya atasan. Oke, secara birokrasi kita melaksanakan perintah majikan. Tapi semuanya, dari presidennya, gubernurnya, bupatinya, kunya, camatnya, tukang beca, semuanya adalah ibadullah. Semuanya bekerja kepada Allah. Majikan kita hanya satu, hanya Allah. Jadi kita adalah sama sebagai hamba Allah. Ini ibadah ini sendiri sesungguhnya punya pandangan filosofis menuju membangun peradaban berdasarkan persatuan dan kesatuan berdasarkan kesetaraan. Ini yang belum banyak dipahami oleh orang.